Naomi. Oke, baik. Shalom semuanya. Shalom. Kenalkan, nama saya Septriani Theodoran dulu. Saya berasal dari Nias Induk. Jadi di sini saya ada sedikit kesaksian yang dimana awalnya saya lulusan tahun 2022. Jadi setelah lulus saya nggak langsung menuju di dunia pendidikan, saya mengambil alih di dunia pekerjaan dulu. Jadi pada saat saya lulus, saya bekerja atau merantau di kota orang, yaitu kota Medan. Nah, di sana saya bekerja sebagai tim dapur bagian restoran. Jadi di sana saya bekerja selama 1,5 tahun lebih, dan menurut saya dalam pekerjaan itu sih sebenarnya enak. Kita dapat duit, kita dapat liburan, jalan-jalan, jadi kita banyak mengetahui dunia healing lah gitu. Jadi tapi saya pikir di sebagian sisi positifnya saya kurang dalam kedekatan dengan Tuhan. Nah, setelah saya menjalani 1 tahun bekerja, menurut saya semua yang saya lakukan itu sia-sia jika tidak dibarengi dengan Tuhan. Itu saja di tempat pekerjaan saya itu saya memang dilarang untuk bergereja karena saya bekerja di rumah orang Chinese gitu. Jadi mungkin bisa dikasih kelonggaran paling 1 bulan itu bisa 2 kali seminggu gitu. Jadi awalnya saya mikir saya memang bekerja di sini membuat saya jauh dari Tuhan saya, dan mungkin saya akan melupakan Tuhan gitu karena saya kayak udah terpantau dengan sisi duit gitu. Jadi bulan Januari kemarin saya akan punya niat, saya ingin melanjutkan pendidikan, dan saya juga sering-sering kepada saudara dan orang tua. Dan pada saat itu kebetulan Kak Esta Jamasi nawarin nih brosur sama abang saya, terus abang saya nawarin, jadi kayak mana deh, ini ada brosur kuliah, kamu mau coba nggak di sini? Soalnya kan dengar-dengar mau lanjut. Jadi awalnya sih saya ragu, sebenarnya saya ya udah nggak mau gitu kan, masih banyak. Saya sebenarnya mau yang di universitas lain. Jadi awalnya saya ragu, ya udah saya bilang sama abang saya akan mencoba dulu. Jadi setelah saya melakukan pendaftaran segalanya, saya diwawancara juga, lulus. Jadi saya di situ kayak inilah kayaknya saya memang ragu di situ. Tapi saya percaya ini adalah suatu panggilan Tuhan yang sangat luar biasa kepada saya, karena yang awalnya saya ragu untuk masuk STT ini. Tapi tiba di kemudian hari pada saat saya disuruh datang ke asrama, saya benar-benar berkomitmen bahwa apapun yang terjadi nanti ketika saya sudah melangkah dari tempat ini, melangkah dari dunia pekerjaan, saya akan tanggung dan saya akan lanjut ke dunia pendidikan, yaitu STT. Jadi saya sampai di Jakarta di tanggal 6, saya baru masuk asrama di tanggal 9. Jadi saya percaya semua itu bukan secara kebetulan saja, tapi saya yakin itu adalah sebuah panggilan kepada saya, karena selama 1 tahun selama 1,5 tahun saya sudah menjauh dari Tuhan saya dan lebih mementingkan hal duniawi. Jadi pada saat ini saya menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa raga saya hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan serta menginjili firman Tuhan itu ya. Saya memilih pendidikan PAK, yaitu pendidikan agama Kristen. Jadi saya ingin menginjili semua injilan Tuhan itu kepada di dunia pendidikan, supaya Injil Tuhan itu biar tersebar di dunia. Jadi sekian saja dari saya, terima kasih. Cukup alasan di sini abang berkomitmen sama rekomendasi dari pengalaman sama Tuhan jauh ceritanya, tapi dipersilakan. Iya, tapi persilakan. ada waktunya. Salam teman-teman. Salam.
alumni dari sini, itu anak pendeta kami. Tahun 2021 saya lulus, saya disuruh sama pendeta langsung masuk aja kuliah gitu kan. Tapi saya nggak mau kuliah, saya maunya kerja. Dan puji Tuhan 3 tahun pengangguran tidak bekerja juga. Jadi ya, karena saya mengenapi panggilan Tuhan. Jadi pada saat saya udah pernah masuk kerja nih 4 bulan, hampir 4 bulan di toko perumahan kayak gitu. Terus bosnya kasar sekali ngomongnya. Memang situ bisa gereja kan, tapi saya izin karena kalau saya nggak bisa pelayanan di gereja, ngapain saya kerja kan saya. Itu komitmen saya sama bos. Tapi nggak enak juga setelah pulang gereja kan masuk lagi kerja. Dia sindir-sindiran gitu kan kayak gitu. Ya udah siap gajian saya tarik mundur pergi dari situ. Jadi itu komitmen saya. Cuma memang sih udah komitmen karena udah dibilang. Karena saya lihat kan saat kemarin sempat kepengen kerja, daftar kerja. Ini mau ke Malaysia, mau jadi TKI. Jadi ke TKWA ada. Saya mau kerja. Dan yang paling lucunya pertama kali daftar berhasil lolos. Nah, lolos di perusahaan ini tiba-tiba kita nunggu kabar kapan tes medicalnya gitu. Tahu-tahu minyak PT-nya bermasalah. Itu 1 kali. Terus kedua kalinya tes lagi nih. Nah, di kedua kali itu yang lucunya berkas saya itu tenggelam. Jadi nggak dipanggil lolos atau enggak. Jadi memang setelah saya pikir-pikir 2 kali kayak gitu, saya pikir memang ini kan Tuhan panggilanmu. Nah, jadi semenjak kegagalan itu ya udahlah komitmen. Pas komitmen memang orang tua dari awal memang pas lulus sudah bilang potensimu ke situ, potensimu untuk pelayanan gitu. Tapi saya nggak mau, soalnya dulu itu saya mengikut Tuhan ya sekedar aja gitu. Tapi sekarang karena saya sudah komitmen, saya ngambil teologi. Saya ngambil teologi soalnya saya nggak suka jadi guru. Tapi entah kenapa saya jadi guru TK 3 tahun. Saya nggak suka jadi guru, tapi saya jadi guru TK 3 tahun. Itulah puji Tuhan sekali, Tuhan pakai hambanya. Haleluya. Namanya jangan ditutup ya. Salam teman-teman. Perkenalkan nama saya Pastor Arepa, saya berasal dari Nias. Saya mengenal STTI dari Fakultas Baru. Jurusan saya teologi. Alasan saya mengambil jurusan teologi karena dari dulu itulah cita-cita saya menjadi seorang pendeta. Komitmen saya di tempat ini adalah bertahan sampai akhir, sampai saya lulus. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Helmenia Floresianas. Saya dari Rote, NTT. Saya tahu STTI dari alasan saya masuk di sini bukan karena teman saya, tapi karena Bapak banget, baik aja. Namanya kesaksian. Kalau kita tentang panggilan saya, panjang sekali yang harus saya ceritakan, tapi karena waktu saya tidak sebentar. Singkat saja. Secara singkat. Saya pribadi yang paling cerita masuk Kerinduan saya untuk masuk SMP, itu dari saya masuk sekolah. Kemudian saya SMP, itu saya sudah mengenal pacar. Dari mulai ketika biasanya kan di sekolah ada guru yang sudah ngomong, kamu mau jadi apa? Tujuan kamu apa? Dan kalau masih SD biasanya jawab
tahu tugas saya itu apa. Dan ketika kehidupan saya tanya itu apa saya belum tahu. Ketika saya sudah SMP, udah kelas 3, pas saya mencari pengetahuan, saya punya kerinduan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya selesai SMP, saya SMA, kerinduan itu sudah ada dalam diri saya. Yang mau saya ambil adalah teologi ya, saya ambil pengetahuan. Habis itu saya selesai SMA, saya lulus tahun 2002. Saya lulus, saya ikut tes ini apa? UTBK dengan pembimbingan laut dan siswa. Saya ikut tes dari sekolah di sana. Terus saya gagal, terus saya tes lagi langsung ke kampus. Dan saya lolos di sana, saya langsung ke kampus. Saya habis selesai ujian saya langsung keluar. Saya ke Kupang, saya tes, saya lolos. Tapi entah kenapa ketika saya lolos, saya nggak nyaman. Maksudnya kayak orang lain kan menanti-nantikan hasil itu lolos atau enggak. Kalau lolos mereka senang banget kan. Tapi kalau saya, awalnya saya senang sekali dengan hasilnya. Saya cek, oh ini hasil lolos. Tapi dengan jurusan-jurusan yang saya bisa belajar. Karena awalnya saya gagal di sekolah, terus saya coba lagi. Saya lolos di Kupang, saya lolos di Kupang, saya lolos. Tapi awalnya saya senang banget, saya berdoa terima kasih Tuhan ini saya dapat kerinduan saya untuk kuliah dan tidak selalu menjaga orang tua saya tentang biaya sekolah. Setelah itu saya gak lama di Kupang. Saya baru ke Kupang. Setelah tamat sekolah, saya dilantik saja. Setelah saya ke Kupang, papa saya kembali. Terus saya pulang. Dan saya hanya dibingung karena salah satu kenalan kakak juga kuliah di Kupang. Waktu itu saya dikasih kabar sama teman saya bahwa adik saya dari Rote mau datang, mau sekolah juga di Kupang. Dia masuk SKO. Sekolah udah dapat olahraga. Jadi masyarakat di Kupang tahu sekolah di Kupang. Saya yang dalam kondisi baru pertama kali ke Kupang, beda ya kita di kampus sama kekerasan di kota. Kupang itu gila sih memang, kekerasannya luar biasa. Mereka orang-orang yang mereka berpikir mungkin banyak anak-anak muda kan, bandel itu mereka bangga banget nakalnya. Dan saya dalam keadaan tentang pertama kali ini, gimana ya? Padahal cuma ditemani papa saya 2 hari. Ya, apa? Naik angkot, sini, naik ini. Mulai pulang dari saya. Saya belum tes waktu itu. Saya dikenali sama 2 orang teman buat ini saya tes. Saya juga belum tahu kampusnya di mana. Terus saya tes, terus sudah selesai tes, saya dikasih cobaan, saya tinggal sama satu tante yang saya baru kenal pas naik kapal. Saya baru kenal sama dia di situ, saya harus temenin sama papa saya pulang, saya temenin dia pulang. Dia sakit, sakit loh, jadi harus dioperasi dan tante itu sendiri. Hubungannya juga baik sama keluarganya. Saya harus temenin dia dalam keadaan adik saya juga mau datang. Terus saya dikabari sama saya, kamu harus cari kos, kamu harus inilah buat istri adik. Terus singkat ceritanya saya urus dari saya masukin ke asrama, saya masukin orang tua saya datang dalam keadaan yang baru turun bukan ya teman-teman, terpotai. Oke, singkat cerita ya saya terus tinggal
itu menjadi kesaksian saya mengecewakan banyak orang. Saya diskorsing, jadi sedikit saja saya diskorsing, dan saya diskorsing selama 6 bulan saya dikasih. Sebenarnya saya bisa balik ke sana untuk melanjut. Ya saya kesini pun dikasih dia sama orang saya, kamu mau melanjut ke balik mana? Saya merasa saya di sana saya kurang belajar. Saya bilang saya kesini, aku kalau melanjut atau gimana, melanjut atau gimana urusan orang saya pulang. Saya dari awal. Kenapa bilang saya masuk STT itu adalah pilihan saya sendiri untuk STT IKSM itu bukan karena sekalipun om saya yang di sini ya. Banyak pilihan yang dikasih sama dia. Sebelumnya juga saya sudah daftar gitu. Saya sudah lihat semuanya. Saya sudah kasih udah lihat di sana, di sini dan saya di sini. Aja mungkin itu aja dari saya. Mungkin teman-teman di sini juga semangat. Di sana ke. Nggak sengaja kok tahu kita di tempat ini punya rencana buat saya dapat yang terpenting adalah kita sedia. Shalom. Saya berkata, kenapa kamu jauh-jauh dari rumah? Tapi aku berkata, mending aku jauh daripada dekat. Karena kalau biar aku bisa mandiri. Karena sejak dari kecil sampai besar gak pernah bisa dengan orang tua. Makanya saya ingin jauh dari orang tua biar saya bisa mandiri. Jadi sudah saya nyampe di sini, saya mengambil jurusan teologi. Alasan saya mengambil jurusan teologi karena saya ingin jadi hamba Tuhan dan terlebih dahulu saya ingin merubah ayah saya karena ayah saya pas saya meskipun saya kecil waktu itu SD saya sering ke sekolah aku bilang sama dia itu sebagai sebagai contoh buat kami. Ayah sebenarnya harus pergi ke gereja jadi contoh buat anak-anak ayah. Tapi bapak pun tidak mau, katanya sama aja hanya gereja dan tidak gereja. Tapi lalu saya berkata, Tuhan, aku ingin mengubahnya agar dia mampu. Dan saya sudah berjanji dalam hidupku, Tuhan, bila nanti aku sudah sukses, saya ingin merubah keluargaku, Tuhan, keluargaku lebih dekat denganmu. Meskipun saya sampai saat ini sering bersaing, saya sering berdoa dan bergumul di saya begitu. Saya ingin merubah itu, tapi dia tidak mau. Dia berkata kepada aku tidak mau merubah. Aku bilang waktu itu pas bulan 12 aku pengen balik. Aku bilang ayah, kalau aku balik ayah harus berjanji kepada aku dan pergi ke gereja. Katanya kalau kamu balik ke sini ayah baru pergi ke gereja. Makanya saya inginkan Tuhan semoga saya mampu sukses di tempat ini dan merubah ayahku kembali. Shalom. Nama saya di sini memotong generasi kulit di keluarga saya. Bicara lain. Enggak. Masih ada? Nah, lanjut. Shalom kakak. Shalom. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kak izin senyum ya kak. Ya. Senyum. Apa senyum, Mbak? Senyum dulu kita
ketawa aja. Bener kali ini. Senyum lah, weh. Senyum kalian. Nah, Disuruh senyum bukan ketawa. Ya, Tuhan itu baik ya. Yes. Sangat luar biasa. Aduh. Saya di requestan STTK SM itu dari pendeta saya, dan kebetulan anaknya juga alumni dari sini. Pak Pendeta Mananggo Setanggang, dan nama anaknya Tante Reni Despediola Setanggang. Keren banget Pak Imus. Dan mulai dari kelas 1 SMK semester 2 saya ada bicarain nanti kalau lulus mau kemana, kalau lulus mau kemana gitu. Dan saya bilang karena keadaan orang tua, jadi saya untuk memilih tidak melanjutkan. Saya bilang saya belum tahu, kan saya manggil kepada bapak kepala kami itu opung. Saya tidak tahu Bu, saya tidak mau lanjut rencana karena keadaan orang tua. Tapi semangat dari keluarga gembala Pak Setanggang itu sangat besar. Saya disemangati hari demi hari, selalu semangati, selalu itu yang dibicarain sama saya. Jadi, tapi kalau saya itu anggap cuman buat bibir aja. Nah, cuman saya tidak simpan itu di hati, dan yang juga saya tidak pikirkan. Dan di kelas 2 SMK saya cerita ke mama saya, Mak, Bapak Pendeta musuh gini-gini, karena saya sudah banyak dengar itu omongan dari Bapak Pendeta, jadi saya bilang sama mama saya, jadi kamu mau kayak mana gitu. Jadi saya bilang ya kalau boleh Mak gitu kan, kalau boleh Mak saya mau melanjut, saya bilang. Terus mama saya bilang ya udah berdoa gitu. Jadi sebelumnya teman-teman, tidak cakap sombong, puji Tuhan, jatuhnya kami ke Sibolga, datangnya kami ke Sibolga. Saya di situ umur kelas 3 SD, pindah dari Sibabangun ke Sibolga. Memang dekat, tapi pindahnya itu bukan karena hal-hal yang biasa, karena abang saya meninggal. Abang saya meninggal di umur kelas 2 SMP. Saya di kelas 3 SD semester 2, dan di situ abang saya meninggal. Mama saya tidak mau lagi di situ tinggal, sakit-sakit terus mikirin abang saya anak pertama, karena nanti ingat-ingat semua kegiatannya di sini, jadi mama saya makin drop. Kami pergilah ke Pekanbaru. Kami di sana 1 bulan, kami di Pekanbaru 1 bulan, dan rencana mau sekolah. Di situ kami belum terlalu mengenal Tuhan Yesus. Kalau gereja saja begitu. Dan dahulunya orang tuanya mama saya itu Islam dan orang tua bapak saya itu Islam. Jadi kami terlahir dari keluarga Islam. Ya, dan sampainya di Pekanbaru, kami mau disekolahkan di sekolah Islam. Kalian pilih sekolah Islam apa nganggur dulu 1 tahun gitu. Terus kami bilang mending kita pindah aja Mak, kami bilang gitu. Terus kami pindahlah ke Sibolga, kami pindahlah ke Kota Balang. Setelah itu sebulan tinggal di situ saya langsung dipakai pelayanan, diajak Tante Indah untuk main tamborin. Saya masih kecil di situ, jadi saya mau main tamborin. Dan di situ saya hanya tujuan saya main tamborin itu cuma hiburan-hiburan kesenangan aja, tidak ada keseriusan untuk melayani Tuhan. Tapi hari semakin hari saya semakin dipakai Tuhan, dan di situ saya mulai sadar kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan Yesus itu ada. Ya, dan mulai saat itu saya mulai pelayanan. Saya dipakai main tamborin sampai kelas 2 SMP semester 1, kelas 2 SMP semester 2 saya sudah mulai dipakai sebagai guru sekolah minggu. Dan puji Tuhan di kelas 3 SMK semester 1 saya dipakai singer dan mulai dipakai WL ya, saya sampai bulan kemarin
kata bidan. Dan kebetulan bau saya ada bidan dan diceklah asam lambung saya sudah asam lambung kronis dan tidak bisa makan pedas sebenarnya, terlalu pedas atau berlebihan, dan makanan-makanan yang pantangnya lambung lah. Nah, situ kelas 2 SMK saya mengidap sakit asam lambung kronis. Seiring waktu berjalan saya sembuh, dan di kelas 3 SMK mau masuk PKL bulan 8 saya usus buntu. Ya, dalam waktu dekat itu saya usus buntu, dan kami cek ke dokter itu usus buntu kronis juga. Ya, setelah itu, dan di situ saya berpikir, penderita saya bilang operasi saja. Kami tidak mau, meskipun pakai BPJS kami tidak mau. Saya bilang, mama saya tidak mau, bilangnya janganlah, tidak semua orang pulang dari rumah sakit itu selamat, kata mama saya. Tapi saya bilang, saya itu santai sekali dan bersukaria biarpun saya menahankan rasa sakit ketika jalan, karena ke gereja kami itu lumayan jauh, jadi jalan kaki, jadi saya tahan itu sakit saya kalau jalan mau ke gereja. Tapi saya tetap tersenyum, tetap ceria. Jadi orang-orang yang di sekitar saya tidak percaya bahwa saya itu usus buntu kronis. Bahkan orang tua saya bilang, kau betul nggak sih sakit gitu. Padahal saya memang orangnya yang ceria. Jadi saya bawa semua itu datar-datar saja. Jadi kamu betul mau operasi, kata mama saya. Ya mau mak. Sakit loh, gak apa-apa mak. Mati loh, gak apa-apa mak. Apa mak, saya bilang saya tanggung resikonya. Iya, kamu tahu resikonya, kami tanggung sakitnya, kata mama saya. Ya gak apa-apa mak, kita berdoa. Ya udah, kalau itu memang udah jalan keputusannya, ya sudah. Setelah itu kami mau PKL sekolah di bulan 8 tanggal 15, berangkatlah kami ke rumah sakit. Dan saya siap dioperasi, dan saya mulai dioperasi tanggal 16 bulan 1. Nah, sebelum operasi harus puasa. Saya berpuasa dari jam 7 sampai jam 1, dan kami tidak laporkan bahwa saya punya asam lambung kronis. Dan setelah itu saya siap dioperasi, saya siap mau dioperasi jam 1. Terus dokter biusnya bilang, menerangkan itu suntik biusnya, kalau ini begini, dan bilang mereka menawarkan bius yang mahal, dan tapi berefek samping, kita bisa saja nanti hari makin hari tuli. Jadi kami bilang, tapi ini sakit loh, tapi kalau yang nggak mahal itu sakit nggak apa-apa dok, saya bilang. Kamu nggak apa-apa aja semua, katanya. Iya, nggak apa-apa dok, saya bilang aja. Terus kenapa nggak pakai mahalin aja biar nggak sakit? Oh nggak apa-apa dok, daripada saya tuli, saya bilang. Setelah itu saya pilih yang suntik bius biasa saja, yang pada umumnya. Dan dokter itu menjelaskan suntik ini punya resiko yang besar. Bius ini punya resiko yang besar. Apa resikonya dok? Kami bilang, kami tanya. Ini suntiknya cuma setengah badan, obatnya cuma setengah badan. Jadi kalau misalkan, dan bertahan cuma 3 jam. Kalau misalkan operasi ini tidak selesai dalam 3 jam, kamu tanggung resiko, kamu tanggung rasa sakit itu yang belum selesai dilaksanakan masa operasinya. Dan satu lagi itu resikonya, bius ini bisa saja menjalar ke atas, dan kalau sudah itu menjalar ke atas, maka berhentilah jantung dan semakin berjalan ke atas, dan otak pun berhenti, dan disitulah kita katanya meninggal. Apa-apa dok? Ya, saya bilang tetap gak apa-apa. Iya, karena kami berdoa. Amin. Bapak Gembala kami datang ke situ, kami berdoa sama-sama, dan saya juga berdoa. Saya berserah sama Tuhan. Itu saya berserah
Tiga suntik yang masuk, bius. Itu nunduk atau jongkok, Nggak apa-apa. kelamaan. Semua tulang-tulang saya terasa nyeri, sakit seperti disuntik kembali. Mereka tidak bilang, saya tidak tahu kenapa. Ya, setelah itu Ya, persingkat. saya persingkat dan saya masuklah ke ruang operasi. Saya masuk ke ruang operasi, mulai penanganan dan dimulai dari, karena saya puasa. Orang yang sebelum saya nggak bisa puasa kan teman-teman dan kakak-kakak. Jadi di situ saya pada saat operasinya berjalan, kata dokternya sama saya, jangan buka matanya. Di atas kan ada lampu, tapi lampu itu bisa memancarkan kerjaan dokter yang di situ, nggak bisa nampak gitu. Tapi saya tidak mau lihat, saya takut. Nggak apa-apanya. Setelah itu Masih banyak waktu kita, nggak apa-apa. di situ saya merasakan mukjizat yang sangat besar. Kenapa? Mungkin orang yang tidak melihat atau tidak percaya. Bahkan orang tua saya saja merespon dengan biasa saja. Nah, di situ saya ada operasi. Operasinya mulai dari tengah 2, sudah setengah 3. Saya mual-mual, memuntah, tapi saya tahan. Saya mual-mual lagi, memuntah, saya tahan. Kalau sempat kita muntah, katanya itu kan berjalan nanti dari usus kan, jadi usus juga ini koyak, terus nggak bisa. Saya tahan, tapi saya tidak kasih tahu dokternya. Saya tahan saja, saya tahan. Dan di situ saya mulai merasakan menjalarnya bius ke atas. Saya mulai merasakan, saya sesak nafas. Dan di situ saya menyerahkan diri sama Tuhan. Mungkin orang tidak melihat, memang tidak percaya karena tidak melihat, karena cuma saya yang di situ merasakan. Biasanya cuma saya yang bicara. Saya bilang dalam hati, Tuhan Yesus, serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Saya bilang begitu. Apapun yang bakal terjadi Tuhan, saya yakin dan percaya saya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Saya bilang begitu. Mulailah menjalar itu bius, padahal operasi belum selesai, tapi saya masih merasakan rasa hentak-hentakan, tidak tahu hentakan apa. Setelah itu saya sesak nafas dan saya mulai menutup mata. Itu spontanitas saya menutup mata sambil berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu mual-mual saya sudah berhenti dan saya mulai tutup mata dan saya mulai diam. Dan setelah itu tanpa kesadaran saya, teng-teng, operasinya selesai. Dan saya tidak tahu lagi kalau operasinya sudah selesai. Dan di situ saya sudah pasrah. Itu kayaknya rasa saya kayak napas terakhir, ya kayak napas terakhir. Jadi saya dipindahkan ke tempat rawat dan situ saya muntah banyak-banyak dan orang tua saya menangis-nangis, dikira saya mungkin kenapa sayangnya. Muntah saya juga kuning, itu kan berasal dari lambung saya. Muntah-muntah sampai 2 hari karena saya puasa. Nah di situ teman-teman saya siap operasi dan pokoknya dalam tahun 2023 saya merasakan penyakit yang memang luar biasa. Kita bagi teman-teman yang merasakan asam lambung asimah aja itu udah sakit kan ya, apalagi asam lambung kronis itu sangat sakit ya, yang tidak bisa nunda-nunda makan. Jadi mohon maaf, saya cuma jujur aja di sini. Di rumah saya makan itu 6 kali. Makanya saya dulu makan banyak nanti. ini udah berkurang teman-teman. Saya kasih makan tim banyak. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bayar makan yang 150 per bulan. Nggak apa-apa. Setelah itu operasi selesai. Tapi yang menjadi kendalanya saya seminggu di rumah sakit. Pada umumnya orang yang usus buntu itu mau yang kronis, mau yang apa, mau yang operasi besar juga itu cuma 2 hari. Tapi karena asam lambung saya belum selesai juga masalahnya, saya juga pusing. Jadi saya seminggu lah di situ. Dokternya juga udah pusing, semua suster datang ke kamar saya bilang, "Hai Lela, Miranda, kamu nggak bosan di sini gitu?"
saya. Dan Mereka bosan ya. di hari Senin, kami pulang ke rumah. Dan orang tua saya bilang, kamu gak jadi kuliah ya. Kalau mau jadi kuliah 2 tahun atau 3 tahun ke depan aja. Orang tua saya bilang begitu. Apalagi bapak saya sangat sensitif sama kesehatan. Ya, bapak saya bilang gitu. Tapi saya pura-pura cemberut aja di rumah. Jadi kasih kuliah. Saya bilang, Enggak, masih banyak waktu kita. Kalian diam aja, ini si acara yang ngurus. jadi bagaimana? Kamu mau kuliah atau gimana? Saya mau dong mak, udah kita berdoa ya, dan semua tercukupkan ya mak. Terus teman-teman saya mau bilang kalau sama kami itu memang manusia yang bisa mengecewakan. Mereka itu mencengkali keluarga saya, bukan hanya saja tetangga, bahkan keluarga juga ada, keluarga, tetangga, bahkan orang-orang gereja, orang-orang yang tidak saya kenal saja sudah mencengkali saya. Kalau saya bilang, orang bilang, kamu udah tamat ya? Udah. Mana kerja? Oh enggak, mau kuliah. Ini masuk. Kalau orang itu bilang ya, beda bang tuh mau gitu. Artinya Sok kali kau gitu. Ya kan? Mending kau kerja ke Malaysia, ke Australia, ke Jepang katanya gitu. Aku diam. Orang tua saking banyaknya itu banyak bisikan-bisikan yang tidak berguna. Orang tua saya sempat goyah dan sempat menguji saya, bilangnya itu betul. Kau mending kerja dapat duit. Kau nanti jadi pendeta dapat duit tidak mak. Kau nggak mau duit? Enggak mak. Ya udah. Kau kerja saja? Enggak mak. Saya bilang saya tidak mau kerja dan bapak saya juga tidak bolehkan saya kuliah karena saya sakit. Di rumah saja saya tidak dikasih kerja yang berlebihan. Baru-baru ini yang saya dikasih kerja nyuci kain gitu. Seperti kerja biasa tapi tidak hanya satu pekerjaan yang dikasih sama saya di rumah. Setelah itu sempat berunding lagi di bulan 1. Kau jadi kuliah enggak? Gitu. Dia bilang mak. Tapi udah banyak kali bisikan-bisikan yang enggak berguna. Sakit hati mama, kata mak saya. Sakit hati mama. Sama kata-kata orang itu, kau nggak sakit hati? Enggak mak. Ya udahlah, pas lagi kau nggak sakit hati, kita lanjutkan saja, kita berdoa ya. Dan di bulan 6 itu kami kesulitan dalam keuangan, kerja bapak saya juga merosot. Tapi Tuhan itu memang sangat baik. Tuhan membukakan jalan di bulan 7. Berkat itu dadakan datangnya. Dan adik saya juga mendaftar itu SMK teman-teman, SMK. Dan itu semua bisa tercukupi. Dan biaya saya juga kesini bisa tercukupi. Itu memang saya mengalami pengalaman yang luar biasa. Saya tidak pernah berhenti berdoa. Biarpun saya di mana pun saya berada, tidak perlu tutup mata dan lipat tangan untuk berdoa. Tapi dari hati sebelumnya kita bisa berdoa. Lidah bibir kita juga bisa berkata-kata tidak bersuara, itu juga tetap berdoa sama saja. Mau dimanapun itu. Jadi saya lakukan itu setiap harinya dan saya tidak lupa mengucap syukur apapun yang menjadi keadaan saya, mau itu dalam kepahitan dan kesulitan, saya tetap mengucap syukur. Karena dimana dikatakan dalam kitab, tetaplah bersyukur begitu. Jadi begitulah teman-teman kesaksian saya. Sangat panjang sebenarnya kesulitan. Kalau sebenarnya saya ceritakan lebih detailnya itu tidak mungkin ya kan, bisa sampai subuh. Ya, jadi itulah teman-teman, mungkin teman-teman bisa ambil hikmat dari cerita saya. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal dan bersyukur dan berdoa dimanapun kita berada, dan jangan lupa bilang terima kasih sama Tuhan teman-teman, karena ucapan syukur itu sangat besar kuasanya. Amin. Jangan lupa kembali. Usap kau. 100 kali. Tuh. Berarti kamu nggak bisa kerja keras ya, nggak bisa kerja berat. Iya, Termasuk lari-lari pun Kalau susah. olahraga itu nggak bisa lari, besok jangan jadi lari ya. Nggak bisa lari. Kemarin saya sempat lihat kan dia sapu. Dia senam aja dia. Iya ya. Saya kan. Bilang aja kalau Siapa yang nggak bisa lari? Maaf Itu, Pak, khusus tadi buntu. yang tadi juga saya sudah merasa perih
Iya. Makanya saya lambat. Saya tidak tahu tadi kakak mana yang menegur. Kenapa ini lambat kali? Ya itu kayak malaikat udah. Lanjut. Oke, shalom semuanya. Saya berasal dari Bekasi. Awalnya saya bersama sama seperti terus khas. Saya sama sekali tidak tahu yang namanya STT itu apa. Saya cuma tahu itu pendeta aja, tapi saya nggak tahu dalamnya seperti apa. Jadi waktu itu saya lulus 2002. Saya sempat nganggur kayaknya nggak nyampe 1 tahun. Terus itu saya kerja. Setelah dari kerja itu di bulan Maret, di bulan Mei saya habis kontrak. Di situ baru kita ada homesale Pak Uli. Waktu Pak Uli homesale ke rumah, terus ditanya, kamu mau kayak gimana? Kamu mau tetap nganggur atau mau kuliah? Kayak dikasih rekomendasi gitu, kalau mau kuliah mendingan kuliah di tempat bapak aja. Soalnya untuk kayak biaya kuliah tuh di situ murah, terus juga ya terjangkau juga dan nggak jauh dari rumah juga, setidaknya masih bisa balik. Terus sempat kayak disuruh mikir cuma 6 hari doang mutusin buat kesini. Sempat saya di situ benar-benar 6 hari berdoa tapi nggak nemu jawabannya iya atau enggak, saya nggak tahu. Pas waktu di hari Jumatnya saya kesini, saya cuma bilang mama, ayo kita survei tempatnya aja, tapi belum pasti di sini. Tiba-tiba udah di situ ada Pak Uli dan Pak Sony, langsung dikasih daftar harga registrasinya dan segala macam. Terus mama cuma bilang, yaudah Pak, saya langsung bayar sekarang. Saya udah langsung kan maksudnya mau survei tempat, kenapa itu udah bayar gitu. Nanti saya bisa diam, ditanya kan, oh berarti udah fix masuk sini. Terus saya cuma bilang, tunggu hari Minggu Pak, saya bilang kayak gitu. Terus Pak Uli cuma bilang, yaudah nanti ambil rekomendasi dari gereja aja, di hari Minggu langsung berangkat ke sini. Terus di hari Minggu itu akhirnya saya jujur, saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak mau masuk situ, saya bilang gitu. Terus mama cuma bilang, terus kamu mau kemana? Kamu mau nganggur terus? Kamu mau hidupku kayak gini-gini aja? Dia bilang gitu kan. Terus kayak mama sama bapak tuh udah punya harapan besar loh kalau kamu. Mama pengen salah satu dari anak mama tuh ada yang setidaknya taat sama Tuhan gitu. Karena dalam lingkup keluarga kita dari sejak saya SMP pun komunikasi sama keluarga tuh sangat jarang sekali. Kita kalau saya tuh cuma kan kamar saya di atas, jadi kayak saya tuh turun ke bawah cuma mandi, makan, setelah itu langsung berangkat. Saya nggak ada komunikasi, kayak setidaknya ngobrol sama satu keluarga pun nggak pernah. Karena itu akhirnya ya saya ngerasa udahlah masa depan ya gue yang ngatur, saya kayak gitu. Karena pikirnya orang tua nggak peduli dengan masa depan saya sendiri gitu kan. Karena itu akhirnya pas dibilang kayak gitu sempet kayak kakak bilang kan, udah Goy, saya nama pengganti rumah Goy. Dia bilang, udah Goy, ini keputusan terakhir. Kalau kuliah itu nggak bisa main-main. Kalau SMP, SMA tuh masih bisa ikut alur, tapi kalau kuliah enggak, ini harus sesuai visi tujuan lu, hidup lu kayak gimana, artinya gitu. Terus di situ saya nangis, saya bilang, aku nggak mau. Terus mama bilang kan, sekali lagi mama tanya, mau atau enggak? Kalau enggak, kita nggak berangkat, kita ambil administrasi yang udah mama bayar, nggak apa-apa. Mama nggak maksa kok katanya kan. Di situ kayak nggak tahu kenapa nggak bisa menjawab dia, dan dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Saya kira dia bilang, jadi mau apa enggak? Iya mak. Akhirnya hari Minggunya langsung berangkat. Amin. Sampai sini saya sempat kayak cuek banget sama orang karena itu terbiasa dari rumah yang tidak pernah komunikasi. Akhirnya membuat saya malas buat berkomunikasi sama orang. Sampai beberapa kali tuh kakak tingkat gitu menegur saya tuh bilang, Dek, kamu tuh saya tahu kamu orang Jakarta, tapi jangan sombong dong. Sampai terus-terusan dibilang gitu kan. Saya bilang, saya bukan yang sombong sih kan, tapi lebih emang jarang ngobrol aja sama orang-orang kayak gitu. Tapi ya singkat ceritanya akhirnya beberapa kali lah semenjak di sini saya pun pengen yang namanya pulang. Saya nggak mau kayak dulu hidup saya enak-enakan kan, bangun siang, ini bangun pagi, pistol. Terus habis itu dengerin firman Tuhan tiap hari lagi. Biasanya cuma seminggu sekali, tiap hari ibadah. Saya kayak enak banget Tuhan, apa sih? Tapi gitu beneran. Saya kayak sampai yang benar-benar waktu itu kan semester 1 di atas kan. Terus saya ke lantai 3 terus kayak bilang, apa sih maunya Tuhan? Tempat apa kayak gini? Gak jelas gue bilang gitu. Ya, di depan orang tua aja mereka kayak care, welcome, tapi pas udah gak ada orang tua cuek semua sama pribadi masing-masing kayak gitu.
Minum Akhirnya kamu minum air. saya benar-benar berpikir kalau saya sempat mau minta pulang terus mama cuma jawab, mama gak bisa kuliahin kamu, cuma di tempat ini mama bisa bayar kuliah. Karena kalau kamu mengharapkan universitas, mama gak bisa biayain. Dari situ saya kayak, ya gak ada harapan lagi, karena di saat saya masuk sini, bapak saya udah gak kerja, udah nganggur selama 3 tahun. Jadi benar-benar gak ada pekerjaannya. Akhirnya cuma mama satu-satunya